Halo, apa kabar Solo Truster dimanapun Anda berada? Senang sekali pada kesempatan yang sangat luar biasa ini saya berjumpa dengan Anda dan tentu saja saya tidak sendirian. Saya Hendy Santoso bersama dengan pemimpin redaksi dari solotrust.com. Apa kabar Mas Widi? Halo, apa kabar? Saya panggilnya Mas ya. Mas Henry aja Mas ya. Henry. Ya. Sama-sama Mas berarti di sini ya. Sama. Jadi Mas Henry ini kan salah satu reporter fenomenal gitu ya. Kali ini kita kan coba berbincangnya di Solo Trust. Iya, kita coba berbincang di solotrust.com yang tentu saja ini memberikan informasi terbaik untuk Anda. Kaitannya dengan bagaimana kemudian kita melihat data dan lain sebagainya bahwa pertumbuhan dari mereka yang terjangkit akan adanya COVID ini di level Jawa Tengah semakin bertambah dari waktu ke waktu, Mas Widi. Ya. Dan kalau kita melihat ini sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat detik-detik ini atau dewasa ini, kaitannya dengan bagaimana harus menjaga social distance, kemudian penggunaan masker di masyarakat, kemudian juga bagaimana waspada terhadap perbuatan kriminal, maling dan lain sebagainya. Ini justru masyarakat berbondong-bondong untuk berkumpul dan lain sebagainya. Ini yang kita jumpai di masyarakat. Saya pribadi sih, Mas Yudi. Kalau Mas Yudi melihat sejauh ini bagaimana di level Surakarta sendiri? Ya kalau di Solo maupun Jawa Tengah memang pasien positif ini datanya terus naik. Ya. Bahkan per tanggal hari ini sudah sekitar 900-an orang positif di Betul. Jawa Tengah. Gitu. Dan data meninggalnya per jam 1 lebih tadi, pemirsa, siang sudah mencapai angka 77. Ya. Artinya memang ini perlu disikapi serius bagi masyarakat. Kalau yang perlu kita perhatikan gini, saya kira, bagaimana mencegah supaya angka itu nggak naik kan gitu. Ya, kalau masyarakat atau pasien yang udah kena, udah masuk rumah sakit, ya sudah, itu menjadi bagian dari tenaga medis untuk menyembuhkan mereka. Betul. Nah, sekarang bagaimana supaya angka itu nggak naik, supaya yang di rumah sakit itu nggak nambah gitu. Nah, itu yang menjadi garda terdepan saya kira masyarakat. Ya. Ya, bagaimana kita menjaga supaya kita jangan sampai menyebarkan atau bagaimana itu. Nah, ini yang saya lihat di lapangan sepertinya kok masyarakat sepertinya udah lelah, udah nggak ada. Kalau saya lihat di jalan-jalan udah mulai rame gitu kan. Dulu waktu awal-awal Mas Hendri. Indikatornya ya. Awal-awal itu Solo dinyatakan KLB, lalu waktu masih gencar-gencarnya. Awal-awal itu kan ibaratnya saya nyebrang jalan aja gampang sekali. Iya. Karena sepi, jalannya sepi. Iya, sepi. Sekarang agak susah nyebrang. Udah rame. Udah rame. Seperti biasa, bahkan kita temukan banyak dari masyarakat tidak memakai masker sehingga beberapa ormas melakukan sidak dan lain sebagainya. Ya. Itu dilakukan. Itu penting juga. Masyarakat juga selain mereka udah mulai terjun ke jalanan, mereka udah keluar. Satu dua masih ada yang nggak pakai masker. Meskipun itu kalau di persentase ya lebih banyak. Masih banyak yang pakai masker. Cuman memang ada satu dua yang dia nggak pakai masker. Tapi yang paling ditakutkan kan kita nggak tahu loh si orang ini siapa, ada virusnya nggak, OTG atau gimana kan. Seperti saya sama Mas Henry juga, saya nggak tahu saya ada virusnya nggak, Mas Henry ada virusnya nggak, nggak tahu. Belum tahu. Tetap jarak ya. Iya. Jaga jarak aman. Ya. Nah itu yang harus diperhatikan betul masyarakat. Kita harus istilahnya sadar diri bahwa siapa tahu sih dalam diri saya ada virus gitu, meskipun saya nggak gejala. Tapi saya harus menjaga supaya orang lain jangan sampai tertular kalau memang di dalam diri saya ini ada virus. Saya kira pengamatan saya seperti itu sih. Ya, pertanyaannya atau kemudian muncul ketika masyarakat yang disebutkan Mas Budi tadi agak mulai, ya sebenarnya sudah mulai lelah dengan kondisi seperti ini dan lain sebagainya, melihat informasi tambahan dan lain sebagainya, masyarakat ini kemudian berusaha untuk keluar dari zona yang selama ini mungkin membuat mereka agak sedikit resah dan cenderung menuju ke kondisi lelah itu tadi. Sebenarnya apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini, kemudian mungkin dari pemerintah daerah setempat atau mungkin kita secara pribadi untuk kembali lagi pada posisi, ataukah mungkin
data yang kemudian ada, masyarakat sedikit banyak membaca, oh ini ternyata tidak sebegitu ngerinya atau bagaimana, harusnya menyadarkan masyarakat begitu. Betul. Saya kira ini tidak jauh hubungannya dengan kebutuhan berarti. Masyarakat yang akhirnya mereka harus keluar, harus bekerja gitu kan. Mereka juga membutuhkan income untuk kehidupannya. Yeah. Membutuhkan kebutuhan pokok dasar lah. Ini yang mungkin masyarakat juga belum sepenuhnya mendapat itu. Nah, ini peran serta pemerintah pasti harus lebih lagi untuk mengetahui masyarakat seperti apa sih. Kan ada 1-2 orang yang pernah saya tanya juga, ya istilahnya adanya sambat gitu kan. Yeah. Saya udah nggak kerja loh mas, gitu. Ada masukan. Sementara saya punya anak istri. Gitu. Jadi yang pertama perlu lebih lagi masyarakat pemerintah. Saya yakin pemerintah juga sudah melakukan itu. Yeah. Ya kita juga tahu nggak cuma pemerintah, jadi semua pihak pun swasta pun juga memberikan bantuan juga. Yeah. Tapi tetap saya kira pada sisi-sisi di mana masyarakat ini butuh perhatian lebih. Bagaimana mereka supaya tetap meluangkan waktu 14 harinya secara bersama-sama serentak. Nah, ini yang sebenarnya saya rindukan juga. 14 hari serentak kita kalahkan corona. Apa? Tidak mudah pasti. Semua benar-benar 14 hari benar. Tidak keluar sama sekali. Tapi dengan syarat itu tadi ya, tidak memikirkan perut. Ya, itu. Artinya 14 hari itu sudah terjamin apa yang menjadi kebutuhan dasar untuk hidup. Nah, apakah selama 14 hari benar-benar dilakukan semua akan hilang? Ya memang belum ada jaminan. Belum ada jaminan ya. Tapi minimal itu menjadi salah satu upaya kita yang sama-sama antara masyarakat dan pemerintah gitu. Gitu, Mas. Iya, oke. Tapi melihat fenomena yang sekarang ini kita lalui bersama begitu ya. Ini ada yang memprediksi bagaimana kemudian Juni Juli sudah berakhir, bagian lagi sampai akhir tahun begitu. Pasti masyarakat memilih yang terdekat, yang tercepat ya. Begitupun kita semua ya. Tapi kalau melihat fenomena masyarakat seperti ini, apakah benar-benar bisa ya karena memang benar-benar jomplang, cungklak lah istilahnya. Data terus bertambah, sementara masyarakat ini kemudian sedikit ya bukannya abai ya, tapi kondisinya memang mengharuskan mereka harus keluar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ya ini seperti yang saya sampaikan lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar bareng-bareng tidak keluar. Ya. Sekali lagi peran pemerintah untuk mensupport masyarakat ini supaya tidak lagi pusing masalah kebutuhan sehari. Benar-benar dilakukan secara menyeluruh. Betul. Ya, dan juga pas atau sesuai dengan mereka, sesuai dengan sasaran begitu yang menerima. Nah, sementara di sisi lain kalau kita melihat Mas Yudi per 7 Mei kemarin sudah dilakukan sedikit kelonggaran meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana melakukan perjalanan alias transportasi darat, laut dan udara ini kemudian agak sedikit dilonggarkan oleh pemerintah. Ini sebenarnya ada apa dengan pemerintah? Memang sengaja untuk memberikan suasana lega kepada masyarakat atau sebenarnya ini sebuah sikap mungkin dalam tanda petik melihat dunia yang sementara ini memang banyak media-media di luar negeri sana juga menyuarakan bahwa adanya kelonggaran dan lain sebagainya. Ya, kalau sudut pandang kita sebagai media sebenarnya bagaimana kita mengamati teknisnya nanti. Oke lah, pemerintah memberikan aturan seperti itu. Kalau kita katakan sedikit kelonggaran ya. Khusus ya untuk mereka yang khusus gitu, orang khusus ya. Bukan perjalanan mudik ini yang pasti ya. Bukan pulang kampung. Pulang kampung yang pasti. Ini adalah mereka yang memang punya kepentingan khusus ya, seperti tugas dari tempatnya dia bekerja, dari BUMN. Ya, yang paling kita sorotnya adalah bagaimana teknisnya nanti, jangan sampai kecolongan gitu ya. Karena orang mudik pun yang kita lihat kemarin di informasi yang sudah beredar luas kan juga banyak yang kecolongan. Gitu. Orang mudik lewat
penumpang ada di bagasi bus misalnya. Ya. Ya lolos ya. Ada Atau di mobil ada di mobil. di atas towing. Nah, di towing gitu. Artinya masyarakat kita juga kreatif. Jeli. Jeli gitu. Melihat peluang begitu ya. Nah, di sini PR pemerintah supaya gimana caranya benar-benar diawasi, benar-benar di screening. Jadi yang bisa melakukan perjalanan keluar daerah, keluar kota itu yang mereka yang sudah memenuhi syarat betul. Oke. Ini memang menjadi pertanyaan besar kalau kemudian kebijakan itu dilakukan. Sementara sudah jalan 2 hari ini begitu ya. Apakah cukup efektif atau tidak? Ya, ataukah justru di sana disebutkan Mas Budi jadi faktor kecolongan? Karena masyarakat Indonesia kreatifnya melebihi begitu ya. Bagaimana bisa melihat peluang untuk bisa mudik dan lain sebagainya. Tapi faktor seperti ini Mas Widi kalau kita lihat apakah sebenarnya bisa diantisipasi oleh masyarakat seandainya menjalankan apa yang kemudian menjadi perintah dari masyarakat ini. Sebenarnya masyarakat pun bisa mendapatkan kebutuhan pokok menunggu dulu atau kalau melihat seiring waktu yang berjalan gitu. Ya. Sejauh ini Mas Widi. Ada beberapa ya yang merasa saya kok kurang perhatian sih gitu. Tadi yang merasa seperti itu. Ya, memang perlu juga pengecekan secara langsung di lapangan. Dan pemerintah sebenarnya sudah menggandeng mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai ke tingkat paling bawah RT. Mereka yang paling ngerti keadaan yang sungguhnya kondisi masyarakat ini. Bahkan di awal itu juga dikampanyekan bahwa mari kita amati tetangga-tetangga kita, siapa yang kekurangan, yuk kita bareng-bareng support. Sebenarnya itu bagus Mas, sebenarnya itu bagus. Meskipun masih banyak tidak, terutama yang sering kita dengar adalah mereka yang perantau gitu kan. Ya. Misal saya perantau keluar daerah. Daerahnya hanya kemudian mencukupi kebutuhan masyarakat sendiri. Betul, saya nggak bisa pulang. Gimana gitu. Nah, kemarin juga ada kerjaan ya, perjalanan bahwa warga Jawa Tengah yang di perantauan itu yang tidak mendapatkan bantuan, nggak bisa pulang, dapat pekerjaan. Ya. Akan disupport oleh pemerintah daerahnya sendiri dari Jawa Tengah kan. Dan pelaksanaannya? Ya, dari beberapa yang disampaikan kemarin memang secara teknis kita belum dapat data itu ya. Tapi Pak Ganjar pun sudah bilang bahwa perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di misal di DKI seperti itu kita sudah mendata. Ya kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang akhirnya ke lapangan. Ya, sebagian masyarakat sekarang ini berpikiran saya sudah melaksanakan pakai masker, cuci tangan, social distance sudah diberlakukan. Kalaupun saya kerja pun ya udah kerja aja, nggak usah terlalu memikirkan sesuatu begitu. Ini sebenarnya salah atau bagaimana kalau menurut Mas Widi? Artinya ya sudah kalau misalkan saya harus gitu ya pasrah. Ya, pasrah gitu. Walaupun tadi ada kesempatan karier dia membawa virus itu untuk orang lain. Teorinya seperti itu. Itu tadi saya kira bentuk sebuah kelelahan dari masyarakat. Jenuh gitu ya. Kejenuhan. Oke. Ya kita hanya bisa mengajak mari kita bersama-sama menganggap bahwa diri kita ini bervirus, menganggap ya artinya belum tentu juga. Mari kita hati-hati pada diri kita. Anggaplah diri kita ini sesuatu yang bisa mencelakai orang. Bagaimana kita menjaga itu supaya virus kali itu tidak menyebar. Kan di luar juga banyak fenomena ketika sekarang juga marak yang namanya maling, pencurian, gitu. Akhirnya pada ronda emang digerakkan pemerintah tuh, kan masyarakat supaya melakukan ronda. Ronda itu sama dengan harus berkumpul bersama. Makanya ketika melakukan ronda, mari kita sama-sama jaga juga. Ya, untuk mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan gitu, dan berharap memang semuanya akan berakhir secepat mungkin, tidak menunggu waktu ganti tahun lah ya Mas Widi ya. Iya, mari kita sama-sama upayakan ya, harapan kita selesai benar-benar 3 bulan ini selesai gitu. Selesai, kan dampaknya juga
banyak sekali di ekonomi juga. Mari kita bangun ekonomi terpuruk lagi. sekali ya. Ya harapan kita nanti awal tahun ekonomi kita sudah normal. Ya, itu yang kita harapkan pemirsa. Dan tentu saja terlepas dari apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat lama ini, kita berbicara apa yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari, Mas Widi ya. Bahwa di Kota Solo sendiri pun memang seperti itu adanya. Tapi lepas dari itu kita tetap menjaga apa yang kemudian menjadi perintah ya dari pemerintah, menjaga social distance, kemudian pakai masker, cuci tangan dengan sabun, ini tetap kita laksanakan sampai ini semua berakhir, Mas. Berakhir. Ya penting juga masyarakat untuk update informasi terus ya. Informasi, gunakan media-media resmi yang ada. Mari kita resapi ketika kita melihat angka itu terus naik setiap hari. Enggak setiap hari lah, mungkin setiap 4 atau 5 jam sekali kayaknya kok naik data itu. Ya mari kita resapi itu dan sama-sama kita punya semangat bagaimana supaya angka itu nggak naik, berharap supaya bertahan dan turun sampai 0. Ya, gitu. Ya, kita berharap juga selalu diberikan kesehatan untuk tim medis di luar sana yang bertugas sebagai garda depannya untuk menyembuhkan para pasien. Dan Jawa Tengah semoga nanti tidak menyusul lagi ya di angka 77, cukup lah. Cukup. Biar lanjut Jangan angka maksimal ya. Angka maksimal. Ya. Amin. Gitu. Ya, itu mungkin yang bisa kita omongkan atau ditambahkan lagi, Mas Yudi? Ya, saya kira cukup. Nanti kita coba lagi untuk di episode mendatang ya. Karena kita kan terus coba untuk update ini di channel YouTube kita di Solo Trust. Ya. Jadi coba kita juga kontak-kontak dengan tim kita yang ada di luar. Ya, kita kontributor kita termasuk. Apa sih kondisi di lapangan di daerah-daerah. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Mas Widi. Kita ketemu lagi selanjutnya Solo Taster. Terima kasih atas kesempatan Anda bersama kami di solotrust.com.